Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan yang mengagumkan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran para tokoh di zaman Yunani kuno nih, di mana pada periode ini juga bisa disebut dengan periode filsafat alam atau kosmosentris. Hal ini karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Nah, tokoh-tokoh di zaman Yunani kuno ini siapa aja sih sebenarnya? Dan hasil pemikiran serta hasil karyanya apa aja? Yuk kita cari tahu dan tonton sampai habis video ini ya. Demokritus lahir di kota Abdera pada tahun 460 sebelum Masehi. Demokritus mulai melakukan perjalanan ke Mesir, Babilonia, Persia, hingga ke Yunani untuk mencari kebijaksanaan. Demokritus merupakan sarjana yang menguasai berbagai bidang keahlian. Ia mewariskan sekitar 70 karangan mengenai bermacam-macam masalah seperti kosmologi, matematika, astronomi, dan lain-lain. Pemikiran-pemikiran Demokritus antara lain ialah mengenai teori atom, di mana sama seperti gurunya Leucippus, Demokritus juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari partikel-partikel yang berukuran sangat kecil dan bersifat kekal abadi yang kemudian oleh Demokritus dinamakan sebagai atom. Demokritus berpendapat bahwa atom itu adalah zat paling dasar yang membentuk semua benda. Demokritus juga menuangkan pemikirannya dalam bidang astronomi. Ia menerima pemikiran Leucippus mengenai bumi berbentuk datar yang miring ke sebelah selatan, namun ia mengkoreksi sedikit pemikiran Leucippus mengenai benda langit. Menurut Demokritus, benda langit memiliki posisi yang relatif antar satu sama lain. Misalnya, jarak planet lain ke bumi relatif jauh. Di bidang matematika, Demokritus juga menunjukkan ketertarikan yang mendalam. Ia menemukan teori hubungan antara volume piramida dan prisma yang dasar dan tingginya sama. Selanjutnya, Archimedes. Archimedes lahir di Sirakusa, Sisilia pada tahun 287 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang matematikawan, fisikawan, filsuf, astronom, dan seorang insinyur berbangsa Yunani. Ia banyak berkontribusi dalam pengetahuan. Contohnya, di bidang fisika, ia menemukan gaya angkat pada fluida. Di bidang matematika, ia sudah mengenal konsep ketakhinggaan yang merupakan dasar dari kalkulus integral. Di bidang astronomi, ia menemukan permodelan tata surya. Di bidang mesin, ia juga memberikan penjelasan-penjelasan dari cara kerja tuas, katrol, dan bidang miring. Archimedes yang mengatakan bahwa sebuah benda bagian seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapat gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Selain itu ada juga Archimedes Screw yang merupakan peralatan untuk menaikkan air pada sistem irigasi. Ada juga perhitungan dari Archimedes yang akurat mengenai kelengkungan bola yang kemudian sekarang dijadikan konstanta matematika, yaitu pi, dalam perhitungan lingkaran. Selanjutnya, Heraklitus. Heraklitus lahir di kota Efesus di sebelah utara Miletus di pantai barat Asia Kecil pada tahun 540 sebelum Masehi. Heraklitus juga merupakan seorang filsuf barat pertama yang melampaui teori fisik dalam mencari dasar-dasar metafisik dan aplikasi moral. Dalam epistemologi dan rasionalisme, Heraklitus berpendapat bahwa kebenaran itu pada dasarnya tersembunyi dan tidak jelas, namun tetap membuka dirinya untuk dipahami dengan pengamatan, analisis, dan refleksi diri. Ia lebih memilih mencari dan mendapatkan kebenaran dengan melakukan perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Itulah perjalanan yang menurut Heraklitus ini menunjukkan nilai eksistensi dari seorang manusia yang dapat menjadikan dirinya sendiri sebagai tolak ukur untuk dirinya sendiri juga. Bagi Heraklitus, Tuhan adalah siang dan malam, panas dan dingin, perang dan damai, kelaparan dan kekenyangan yang dilihat paling jelas dalam perubahan dan pertentangan alam yang terjadi secara terus-menerus, di mana dalam perubahan dan perselisihan tersebut membentuk kesatuan yang saling menggantikan dan menutupi yang kemudian menjadi sumber dari segala sesuatu yang Heraklitus sebut sebagai logos. Selanjutnya, Parmenides. Parmenides lahir di kota Elea, Italia Selatan pada tahun 540 sebelum Masehi. Ia merupakan salah satu tokoh penting kosmologi Yunani yang pemikirannya berpengaruh dalam bidang metafisika dan epistemologi. Parmenides juga terlihat bergantung pada akal dalam merasakan kebenaran yang sebenarnya, dan baginya indera-indera manusia memberikan gambaran-gambaran yang tidak sesuai dengan akal. Ia juga beranggapan bahwa indera hanya memberi ilusi perseptual pada manusia, dan akhirnya pemikirannya tersebut menjadi cikal bakal dari rasionalisme. Parmenides juga merujuk pada apa yang ada di dalam artian universal, dan kemudian membuat pemikirannya sendiri mengenai kosmologis dan metafisik, bahwa semua di alam semesta ini pada hakikatnya hanya tunggal. Selanjutnya, Zeno. Zeno lahir di sekitar tahun 490 sebelum Masehi di Yunani, Elea.
Ia dikatakan merupakan pengikut dari Parmenides yang kerap membela Parmenides bila diejek oleh orang-orang. Ia mengemukakan argumen mengenai paradoks pluralitas. Ada 3 argumen yang dia kemukakan. Yang pertama itu argumen sama dan berbeda, di mana di dalam dua hal harusnya hanya memiliki salah satu sifat atau kualitas yang sama. Yang kedua ada argumen besar dan kecil, di mana apabila terdapat pluralitas, maka harus terdiri dari bagian yang bukan dari pluralitas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, argumen terbatas dan tak terbatas. Di sini Zeno mengungkapkan bahwa dalam suatu hal pasti ada jumlah pasti dari banyak hal sehingga menyebabkan keterbatasan. Kemudian Zeno juga memberikan 4 argumen yang menentang paradoks gerak, yakni dikotomi, Achilles, flying arrows, dan moving arrows. Zeno juga membuat paradoks Millet Seed sebagai argumen untuk mengkritik kinerja indera, dan ini juga adalah suatu bentuk dukungan dari Zeno kepada pemikiran Parmenides terhadap kinerja indera yang tak dapat diandalkan. Bagaimana tayangan tadi? Menarik bukan? Nah, dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa setiap perkembangan ilmu pengetahuan di dalam periodenya itu memiliki ciri-ciri sendiri di eranya. Begitu pula di zaman era Yunani kuno ini, banyak orang mengatakan bahwa zaman Yunani kuno adalah zaman keemasan yang melahirkan berbagai ilmu pengetahuan. Semuanya tidak terlepas dari sikap kritis dan rasa ingin tahu yang dimiliki filsuf Yunani kuno. Sikap kritis itulah yang menjadikan bangsa Yunani mampu menjadi ahli pikir yang terkenal. Sepanjang masa, yang hasil pemikirannya itu memberikan dampak pada kehidupan kita sampai masa kini. Nah, contohnya itu seperti yang telah dijelaskan oleh kawan kami tadi, beberapa tokoh Yunani yang berkontribusi memberikan pemikiran-pemikirannya yang dikenang hingga saat ini. Contohnya itu yang pertama Demokritus, Archimedes, Heraklitus, Parmenides, dan Zeno. Itu dia dari beberapa hasil pemikiran-pemikiran ilmu pengetahuan dari tokoh-tokoh pada masa Yunani kuno. Jika video ini bermanfaat, silakan komen dan subscribe ya channel video ini. Terima kasih.